Ya Tuhan, biarlah apa yang baru kami nyanyikan sungguh-sungguh menjadi komitmen kami, kerinduan kami untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami, mengingatkan kami, mengarahkan kembali motivasi kami, bagaimana kami bisa menjalani panggilan Tuhan itu. Tuhan, tolong juga untuk hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan yang mengurapi, Tuhan memakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan ke dalam pimpinan tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Syukur ya pada pagi hari ini, di dalam waktu 2 hari lagi kita akan merayakan Imlek ya. Saya lihat udah banyak yang pakai baju merah gitu ya. Suasana Imlek sudah semakin terasa ya. Tadi lewat Jalan Gajah Mada juga wah lampionnya sudah rame bergelantungan di sana ya. Ya kita bersyukur setiap kali merayakan tahun baru, entah itu tahun baru Masehi, entah itu tahun baru Imlek. Satu hal yang saya syukuri adalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Itu merupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terlebih Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menjaga kita. Itu adalah hal yang terbesar yang bisa kita terima dari Tuhan, ya. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita membaca dari Yesaya ya. Yesaya 6 ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Tema kita hari ini adalah Serving God is not a Batman's trap. Atau kalau bahasa Indonesia, melayani Tuhan itu bukanlah jebakan Batman. Gitu ya. Nah kita tahu Batman itu adalah seorang tokoh fiktif yang cukup legend. Ya. Saya ingat sekali sejak saya SD, saya udah nonton serial Batman dulu di TV. Ya, terus juga ada komiknya, kemudian belakangan juga dibuat movie-nya, layar lebarnya gitu ya. Dan Batman ini terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki perhitungan yang sangat cermat di dalam menghadapi lawannya. Ia biasanya memancing para musuhnya untuk masuk ke dalam sebuah gedung atau ruangan yang gelap dan sempit. Lalu di dalam ruangan yang sempit atau gelap itu dia mulai menjatuhkan satu persatu musuhnya. Ya. Sehingga istilah jebakan Batman ini menjadi istilah kiasan ya untuk menggambarkan tentang strategi atau situasi yang sudah dipersiapkan untuk membawa orang masuk
ke dalam tanda kutip perangkap itu tanpa orang itu menyadari. Nah, lalu kaitannya dengan pelayanan ya. Pernahkah di dalam kehidupan kita, kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, kita merasa bahwa pelayanan itu seperti sebuah jebakan. Ya. Mungkin ketika kita dulu ditawari pelayanan, ada janji manis yang diberikan. Ya. Oh, Anda orang yang tepat untuk melayani sebagai katakanlah pemimpin komsel atau sebagai bendahara di komisi A atau bidang B gitu ya. Lalu dikatakan bahwa oh Anda pasti bisa melakukan itu. Atau ada lagi janji-janji yang terdengar bahwa wah ini kok janjinya besar banget ya, dan saya yakin ini tidak terjadi di sini ya, tapi mungkin di luar ya. Ada yang mungkin mengatakan, oh Anda kalau melayani Tuhan hidupmu akan diberkati ya. Usahamu omsetnya akan makin naik. Wah, janjinya makin indah di situ ya. Lalu saudara berpikir, oke, kalau gitu saya mau melayani Tuhan. Tetapi setelah melayani Tuhan sekian waktu, apa yang saudara dapati? Ternyata, wah saudara mulai kecewa ya. Timbul kesel di sana, timbul kesel di sini. Apanya diberkati? Loh, saudara mulai mengeluh gitu ya. Katanya saya akan menikmati pelayanan ini. Katanya pelayanan ini akan berjalan dengan baik, dengan indah. Saya udah susah-susah melayani, saya disalahpahami, saya disalah mengerti. Saya sudah berjuang dengan keras, tetapi hasil pelayanan saya, hasil kerja saya tidak dihargai. Ya. Tapi ya gimana, saya udah diminta, saya udah ditunjuk, malah saya dulu udah sering ditraktir sama hamba Tuhan, ya mungkin ya saya nggak tahu. Atau dan sebagainya, saudara akhirnya merasa bahwa, wah pelayanan itu menjadi seperti jebakan buat kita. Ya. Tetapi benar gak sih demikian? Ya. Saya harap ini hanya hiperbola di dalam pikiran saya. Bahwa pelayanan itu sebagai sebuah jebakan. Ya. Ya tetapi kalau mungkin di antara kita ada yang merasa seperti itu. Ya karena setelah kita melayani kita melihat realita pelayanan yang kok ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami itu. Nah pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat sebuah realita pelayanan yang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Di ayat 8 tadi kita melihat bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ya. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini melihat bahwa pelayanan itu sesungguhnya bukanlah jebakan. Ya. Jadi saya berharap di antara kita kalau ada yang memiliki pemikiran seperti itu, ayo kita mulai singkirkan pikiran itu. Kenapa? Ya. Yang pertama saya mau ajak kita melihat bahwa pelayanan tersebut adalah respon dari perjumpaan dengan Tuhan dan anugerahnya. Saudara, di dalam pembacaan kita tadi kita melihat satu gambaran, satu kisah mengenai Nabi Yesaya. Di dalam tahun matinya Raja Uzia dia berjumpa dengan Tuhan, ya. Tidak dijelaskan secara rinci perjumpaan ini dalam bentuk apa, mimpikah, apakah langsung Yesaya itu melihat gitu ya. Tetapi ini satu perjumpaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesaya. Ya. Kita melihat ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, atau lebih tepatnya ketika Yesaya dijumpai oleh Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan dirinya kepada Yesaya, maka Yesaya menyadari bahwa Allah yang menjumpainya adalah Allah yang maha besar. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa bagian jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Itu baru bagian bawah jubahnya. Dan bait suci adalah bangunan yang sangat besar pada zaman itu. Bangunan yang luar biasa megahnya. Bangunan yang luar biasa besarnya. Kalau bagian bawahnya aja sudah memenuhi bait suci, bagaimana dengan bagian yang lebih atas lagi?
Ini mau menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. Ya. Tuhan adalah Raja yang maha besar. Dikatakan bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah Raja yang maha besar, dia adalah Raja yang berdaulat, yang kedaulatannya jauh melampaui raja yang ada di dalam dunia. Jauh melampaui dari kedaulatan Raja Usia yang telah mati itu. Dikatakan bahwa ia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Dia adalah Tuhan yang maha kudus yang dikelilingi oleh para serafim yang menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, ini adalah satu pemandangan yang luar biasa. Ini adalah satu pemandangan yang buat Yesaya, wah, dia sangat takjub, sekaligus dia sangat gentar oleh pemandangan itu. Ketika berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu, Yesaya sadar bahwa dia adalah manusia berdosa. Dia sadar bahwa dia adalah manusia yang celaka. Kenapa? Dia akan segera binasa. Dia akan segera hangus oleh api kekudusan Tuhan. Itulah perasaan dan sikap yang seharusnya timbul ketika seseorang berhadapan dengan Allah yang maha kudus. Allah yang maha kuasa. Dan kalau kita melihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain, apa yang terjadi ketika Musa melihat ada semak yang terbakar, di mana Allah hadir pada waktu itu, di mana Allah menjumpai Musa pada waktu itu. Musa hormat. Ketika Musa mengetahui bahwa itu Allah dan dikatakan bahwa tempat yang ia injak itu adalah tempat yang kudus, maka dia segera hormat kepada Tuhan. Dia sujud, dia tersungkur, dia merasa dirinya itu tidak layak berjumpa dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Sayangnya saat ini kita merasakan perasaan yang kurang di dalam hal ini. Ya. Kita lebih sering merasakan bahwa oh Tuhan itu dekat dengan saya, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu mengampuni saya, Tuhan itu baik sama saya. Ya. Seberapa banyak di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, yang akhirnya menyadarkan kita bahwa saya ini terlalu kecil, saya ini adalah orang yang berdosa. Saya ini akan segera binasa di dalam kekudusan Tuhan. Saya ini adalah manusia menjijikan di hadapan Tuhan yang kudus itu. Seberapa banyak kita memiliki kesadaran akan hal ini. Seringkali kesadaran akan anugerah Tuhan yang begitu besar akhirnya menutupi sisi ini. Sehingga kita jarang melihat akan Tuhan yang sedemikian. Pemahaman akan Allah yang beranugerah. Pemahaman akan Allah yang mengasihi umatnya. Harus diawali dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang selayaknya dibinasakan oleh Tuhan. Karena kita adalah manusia berdosa. Karena kalau kita tidak pernah memiliki pemahaman itu, kita hanya memiliki pemahaman, oh Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Tanpa sadar, akhirnya kita bisa mempermainkan Tuhan. Kita menganggap kasih Tuhan itu sebagai kasih yang begitu murahan. Kita menganggap Tuhan sebagai, tanda kutip, alat yang kita bisa memanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Berapa banyak di dalam doa kita isinya hanya permintaan supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Saudara, bagi kita yang hidup di zaman ini, ayo kita kembali memiliki perasaan akan bahwa Allah yang besar, Allah yang maha kudus itu adalah Allah yang tidak bisa kita permainkan. Tapi syukur kepada Allah. Memang di sisi lain, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Sebagaimana Yesaya ketika dia menyadari akan dosanya, ketika dia menyadari bahwa sebentar lagi saya akan binasa. Cilaka saya akan mati. Kalau bahasa orang sekarang, mati gua. Gitu ya. Tapi ini bukan istilah mati gua, bukan sekedar satu lontaran yang kalau orang sekarang mati deh. Gitu ya kan, orang biasa ngomong seperti itu. Tetapi ketika Yesaya berkata,
celakalah aku binasa. Itu benar-benar satu perkataan yang sangat gentar dia ucapkan. Saudara, ketika Yesaya menerima pengampunan dari Tuhan, ketika ada malaikat, ada serafim itu yang menyentuhkan bara api itu ke mulutnya, itu menggambarkan satu pengampunan yang Tuhan berikan kepada Yesaya. Yang bagi kita pada zaman ini, itu sudah digenapi di dalam karya penebusan Kristus di kayu salib. Yang telah mengorbankan dirinya buat kita, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kita sudah menerima itu. Sehingga gak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah sedemikian berkorban untuk menyatakan kasihnya kepada kita, apakah kita layak untuk kita terus memanfaatkan Tuhan di dalam kehidupan kita hanya untuk memenuhi apa yang kita inginkan? Saudara ingat, Dia Tuhan yang Maha Kudus, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kitalah yang seharusnya tunduk kepadanya. Siapakah di antara kita yang mengingat khotbah Pendeta Jenik pada tanggal 1 kemarin? Pendeta Jenik memberikan 3 alasan kenapa kita melayani Tuhan. Ada yang ingat? 1, anugerah. 2, anugerah. 3, kayaknya boleh dibikin kuis ya tiap akhir bulan nanti. Summary khotbah-khotbah gitu ya. Iya, alasan untuk kita melayani Tuhan adalah anugerah. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika Yesaya sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sadar akan keberdosaannya, lalu dia menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Maka dia sadar bahwa respon yang harus dia berikan adalah dia submit kepada Tuhan. Dia tunduk melayani Tuhan. Dan itu jugalah yang seharusnya kita miliki. Sebagaimana Yesaya meresponi anugerah Tuhan dengan menjawab panggilan Tuhan melalui kesediaannya untuk menjadi utusan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari kita juga terus melayani Tuhan dengan digerakkan oleh anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi jangan pernah kita menganggap anugerah itu sebagai satu anugerah yang harganya begitu murah gitu ya. Karena itu kita nggak perlu istilahnya bayar apa-apa untuk mendapat itu, lalu kita menganggap itu sebagai satu hal yang murah untuk kita terima. Tidak. Anugerah itu adalah anugerah yang sangat mahal karena menuntut pengorbanan diri Allah sendiri. Nah, adakah pemahaman ini terus menyadarkan kita untuk kita mau melayani Tuhan? Yang kedua, pelayanan adalah perjalanan kesetiaan kita bersama dengan Allah yang Maha Setia. Saudara, saya akan mengajak kita lanjut di dalam membaca Yesaya 6 tadi. Ya. Nanti ketika kita membaca Yesaya 6 ayat 9 sampai 13, di sanalah saya sempat berpikir, apa mungkin Yesaya merasa seperti masuk di dalam perangkap pelayanan itu, ya? Apakah mungkin Yesaya merasa dijebak? Ya. Karena Tuhan telah menyatakan anugerah buat dia, lalu dia meresponi dengan memberi diri, tetapi ternyata realita yang Tuhan mau tunjukkan di dalam pelayanan itu adalah realita yang kelihatannya pelayanan itu adalah pelayanan yang sia-sia. Bagaimana gak sia-sia? Dikatakan demikian. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Suruh dengar, tapi gak akan ngerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk. Sampai rumah-rumah tanpa penghuni.
tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi seperti pohon terbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Saya membayangkan kalau firman Tuhan itu tiba kepada Yesaya di zaman ini, mungkin Yesaya akan berkata, "Loh, Tuhan, buat apa kalau gitu saya melayani? Buat apa saya kerja keras di dalam pelayanan kalau ternyata hasilnya seperti tadi, hasilnya apa? Nihil. Nggak ada hasilnya." Mungkin kalau saya jadi Yesaya, saya akan komplain sama Tuhan. Tuhan, zaman sekarang ini zaman persaingan berat loh. Itu nabi lain, beritanya bagus-bagus Tuhan. Jemaatnya banyak, yang dengerin banyak. Bahkan mereka bikin mujizat di sana sini. Ada yang sembuh, ada yang menerima mujizat yang lainnya. Pengikutnya banyak loh. Tuhan sekarang suruh saya menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, tapi Tuhan gak pengen umat Tuhan itu sembuh. Tuhan gak pengen umat Tuhan itu bertobat. Lalu saya ngapain Tuhan? Saya disuruh melayani Tuhan, tapi kok Tuhan malah tidak mau umatmu itu sembuh dari penyakit rohaninya. Mungkin kita akan bilang, Tuhan, ini wasting time Tuhan. Ini ngabis-ngabisin waktu Tuhan. Rugi. Tetapi untungnya ya saya tidak berespon seperti itu saudara. Setelah Tuhan memaparkan apa yang akan dia hadapi, saya cuma bertanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Dan Tuhan menjawab, sampai semuanya itu habis, cuma tersisa satu tunggul. Untungnya saya tidak berespon seperti yang ada di dalam imajinasi saya tadi. Ia tetap melayani Tuhan. Ia tetap memberitakan firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Yesaya, kita melihat di situ seluruh isi pemberitaan firman Tuhan kepada Yesaya yang Yesaya beritakan melalui tulisannya. Mulai dari berita yang enak didengar, sampai berita yang tidak enak didengar. Kita melihat di situ ada kemarahan Tuhan. Kita melihat di situ ada hukuman yang Tuhan mau nyatakan kepada umatnya. Tetapi di sisi lain kita melihat di situ juga ada berita, ada nubuat tentang datangnya juru selamat. Saudara, kalau kita perhatikan, kitab Yesaya ini banyak sekali mengacu kepada penggenapan akan kedatangan Kristus. Ada hamba yang menderita yang dibahas di kitab Yesaya yang berbicara tentang kedatangan Kristus sebagai hamba yang menderita. Dan satu hal yang menarik di dalam kalimat terakhir dari apa yang tadi kita baca, yang tadi kita telah baca, ada satu kalimat yang mengatakan demikian. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Apa tunggul ini? Ini mengacu pada orang-orang yang telah dibuang oleh Tuhan, yang ternyata di antara orang-orang pembuangan itu, enggak semuanya adalah orang-orang yang dibinasakan oleh Tuhan karena mereka telah begitu jahat kepada Tuhan. Karena mereka telah terlibat di dalam penyembahan berhala. Di antara orang-orang yang dibuang oleh Tuhan itu, kita melihat ada orang-orang yang tersisa, ada orang-orang yang hidupnya masih taat kepada Tuhan. Kalau kita ingat akan kitab Daniel, saudara, Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi mereka adalah tunggul yang menjadi benih yang kudus itu. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat kitab Esther, Esther juga adalah orang buangan bersama dengan Mordekai. Tetapi mereka hidup taat kepada firman Tuhan. Jadi di tengah-tengah begitu banyaknya orang-orang yang Tuhan mau binasakan, Tuhan masih menjaga ada orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Itulah tunggul yang tersisa, yang menjadi benih yang kudus.
Saudara, ketika saya membaca bagian ini saya teringat di depan pastori tempat dulu saya tinggal, di tempat di mana Pak Jenik sekarang masih tinggal, itu ada pohon-pohon yang berjejer, yang tumbuhnya itu tinggi, daunnya panjang-panjang. Tumbuh sangat tinggi sekali, sehingga seringkali ketika pohon itu tumbuh tinggi dan lebat, kita tidak bisa melihat apa yang ada di seberang. Ya, pastori seberang itu nggak kelihatan. Dan sebenarnya itu mengerikan ketika apa? Ketika musim angin kencang seperti sekarang ini. Ya. Itu pohon bisa bergoyang-goyang, kita cuma takut itu pohon goyang-goyang kena kabel, kabel putus. Pohon patah, kena ke jalan, membahayakan orang. Lalu satu waktu pendeta Jenik membabat pohon itu semua. Sehingga cuma tersisa batang-batangnya aja. Saya cuma berpikir, ya nggak lama lagi juga mati nih pohon-pohon gitu ya. Cuman sisa batang begitu doang. Mana ada daunnya. Setelah beberapa minggu, mulai muncul di tepi-tepi yang sudah dipotong tadi itu, tunas-tunas. Malah bercabang-cabang dia. Ya, yang tadinya cuma satu batang tumbuh begini, sekarang muncul di sini, muncul di sebelahnya, di sebelahnya, di sebelahnya. Sehingga akhirnya pohon itu tumbuh menjadi pohon yang lebat, jauh lebih lebat lagi. Karena dia bercabang tunasnya. Ketika saya membaca bagian ini, saya teringat pohon-pohon itu yang sudah ditebang, ya, yang cuma sisa tinggal batang-batangnya aja yang saya pikir akan kering, akan mati. Ternyata tumbuh tunas-tunas yang kemudian tumbuh menjadi satu pohon yang lebih rimbun lagi. Dan ketika kita membaca tentang tunggul ini menjadi benih yang kudus, disitulah kita melihat bahwa Tuhan masih memelihara di antara umat yang ditumpas oleh Tuhan pada waktu itu. Masih ada orang-orang kudus yang tersisa pada zaman itu. Jadi ketika Tuhan seolah-olah menghabiskan semua umatnya yang sudah begitu ia murkai, ternyata Tuhan masih memelihara. Ada sebagian orang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Dari hal ini kita mau melihat apa? Kita mau melihat bahwa pelayanan yang dilakukan, orientasinya bukanlah kepada hasil. Orientasi utamanya bukanlah kepada hasil dari pelayanan itu. Ya. Sehingga dengan hasil yang besar, dengan hasil yang baik, seseorang bisa membanggakan diri atas apa yang telah ia kerjakan. Hasil, ketika kita berorientasi pada hasil, tanpa sadar itu bisa membuat kita menjadi sombong akan keberhasilan pelayanan kita. Tanpa sadar akhirnya itu bisa membuat bahwa pelayanan itu menjadi berhala di dalam hati kita. Maka perlu diingat bahwa orientasi utama pelayanan kita bukanlah hasil yang dahsyat di dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi bukan berarti juga dengan demikian bahwa wah kalau gitu gak apa-apa kita melayani Tuhan, gak ada hasilnya gak apa-apa ya, udah kita gak usah pikir hasil, lalu kita akhirnya jadi males-malesan melayani Tuhan. No, bukan seperti itu. Enggak saudara ya, ketika saya menyampaikan hal ini bukan berarti lalu akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang abai terhadap apa yang menjadi sasaran pelayanan kita ke depan. Enggak. Tetapi motivasi yang paling utama, yang lebih dahulu, yang mendahului dari hasil yang akan kita terima dari pelayanan kita adalah perjalanan kesetiaan kita bersama dengan Allah yang Maha Setia itu. Mari kita perhatikan apa yang terjadi pada Yesaya. Ya. Hasil pelayanan itu ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan. Setelah Tuhan memaparkan bahwa kelihatannya semua pelayanan itu akan sia-sia, di akhir kalimat itu Tuhan mengatakan tunggul itu menjadi benih yang kudus. Kapan tunggul itu akan tumbuh? Yesaya belum melihatnya. Tunggul itu akan tumbuh di dalam waktunya Tuhan. Di dalam penentuannya Tuhan. Maka yang dituntut dari pelayanan itu adalah kesetiaan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita yang melayani sebenarnya sedang diproses untuk berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita itu belajar taat mengandalkan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa kok hasil pelayanannya tidak seperti yang
Saya harapkan ya itu bisa menjadi evaluasi buat kita juga. Apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan, betul. Tetapi di sisi lain, di saat-saat seperti itu kita belajar melihat, Tuhan mau apa dengan kondisi pelayanan seperti ini. Kita mau belajar taat kepada Tuhan di dalam setiap pimpinan Tuhan. Saudara, belakangan ini saya sering melihat di tayangan YouTube mengenai apa yang terjadi dengan gereja-gereja besar yang ada di Amerika. Di Amerika dulu ada Crystal Church. Itu gereja yang luar biasa besar sekali dan dibangun itu dengan kristal-kristal begitu. Jadi kalau malam hari lampunya nyala itu kelihatan indah sekali. Crystal Church itu gereja yang sangat besar. Kita tahu ada gereja-gereja besar yang lainnya yang ada di Amerika. Di dalam berita-berita yang saya ikuti belakangan ini, mengerikan sekali. Gereja-gereja besar itu yang dikatakan mega church itu saat ini sedang mengalami penurunan yang luar biasa. Sangat mengerikan sekali. Jumlah jemaat berkurang dengan sangat drastis sekali. Ada apa di sana? Sedih membaca berita seperti itu. Tetapi ketika dibongkar satu persatu apa yang menjadi permasalahan, saya baru tahu, kenapa saudara? Karena banyak kali pelayanan yang dilakukan orientasinya bukan lagi taat setia kepada Tuhan. Orientasinya sudah bergeser, orientasinya sudah mulai kepada hasil, profit secara materi. Itu menjadi satu hal yang mengerikan sekali. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah itu bukan lagi menjadi satu ibadah yang dilakukan ya dalam rangka memang itu menjadi sebuah ibadah yang murni. Tetapi seringkali ibadah-ibadah yang dilakukan itu menjadi sebuah production, saudara. Itu menjadi sebuah production menjadi satu produksi untuk tayangan-tayangan entertainment. Yang itu menghasilkan keuntungan secara materi. Saudara, ketika melihat kondisi yang seperti itu, saya terkejut. Ketika ada program-program gereja yang terus diajukan gitu ya di gereja-gereja seperti itu, program-program itu bukan lagi sasarannya bukan lagi sekedar untuk mempertumbuhkan iman jemaat, tetapi banyak program-program yang akhirnya kemudian menjadi barang dagangan yang diperdagangkan. Sehingga tanpa sadar akhirnya orientasi kepada hasil dan kepada keuntungan materi itu bisa menjadi orientasi utama di dalam pelayanan. Saudara, ini adalah satu hal yang buat saya mengerikan. Yang mengajak kita, orang-orang yang melayani Tuhan, ayo kita sekarang kembali kepada orientasi utama kita melayani Tuhan itu untuk apa sih? Bukan sekedar untuk melihat pada hasil dari pelayanan itu. Tetapi kita belajar bersama-sama mau taat, mau setia di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita taat dan setia menjalani proses pembentukan Tuhan di dalam pelayanan itu. Ini adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang ingin kita raih. Kembali saya mau tekankan, lalu jangan ini disalah mengerti ya saudara ya. Menjadi bagian bahwa udah kalau gitu kita pelayanan gak usah kita pikirin nanti hasilnya gimana gitu ya. Lalu kita jadi orang yang cuek di dalam pelayanan. Enggak saudara. Bukan seperti itu. Kita tetap perlu melihat ada lebih banyak lagi orang yang mengenal Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang bisa beribadah bersama-sama di sini karena mereka sudah mengalami kasih Kristus. Itu yang seharusnya menjadi hal yang utama. Bukan sekedar, supaya GKA Sion ini anggotanya bertambah terus setiap tahun bertambah 100 orang. Yuk kita bikin target, tahun ini harus nambah 100 orang, tahun depan nambah 100 orang. Jadi kita menjadi seperti company yang kejar target, saudara. Tapi ingatlah bahwa pelayanan ini adalah perjalanan iman bersama dengan
Tuhan. Sebagaimana Yesaya menjalani pelayanan yang kelihatannya hasilnya itu sia-sia. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah pelayanan yang sia-sia. Karena sampai sekarang kita masih bisa membaca kan tulisan Yesaya ini. Dan tulisan ini masih menjadi bagian yang memperkaya kehidupan iman kita. Iman orang percaya. Saudara, kalau kita kembali kepada Abraham, kisah Abraham. Abraham ini menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Ya, bapa orang beriman. Dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi saudara, tahukah kita bahwa semasa hidupnya ia tidak pernah melihat bangsa yang besar itu. Yang dia pernah lihat adalah anak tunggalnya aja, Ishak. Ya, Ismail kan sudah diusir. Jadi keturunan yang hasil dari dia bersama dengan istrinya Sarah itu hanya Ishak. Dia nggak pernah ketemu dengan keturunan-keturunan yang ada di bawahnya. Dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah melihat apa yang akan terjadi dengan keturunan selanjutnya. Tetapi generasi ketiganya yang dia tidak pernah lihat itu menjadi generasi pertama dari bangsa Israel. Dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu 12 anak Yakub itu, kemudian itu yang menjadi bapak-bapak dari setiap suku yang ada di bangsa Israel. Yang kemudian berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Bukan hanya berkembang menjadi satu bangsa yang besar, tetapi dari salah satu anak Yakub itu menjadi keturunan yang meneruskan, yang akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius dan juga Lukas, kita melihat silsilah. Saudara, kadang kita berpikir bahwa apa pentingnya sih silsilah ini dicatat di dalam Matius 1 ya, atau di dalam Lukas sekian saya lupa gitu ya. Apa pentingnya silsilah? Saudara, silsilah itu kalau dirunut kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja itu luar biasa sekali di dalam menggenapi janjinya, bukan? Jadi kita melihat bahwa Abraham yang sampai matinya dia tidak pernah melihat bangsa itu, dia tetap setia. Dia adalah orang yang lemah, dia pernah berlaku tidak setia. Tetapi Tuhan tetap memelihara, dia setia. Sekarang kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang mengikuti dia. Wah, dia punya banyak pengikut. Tapi ternyata ketika dia mulai memberitakan bahwa satu waktu kelak dia akan mati, apa yang terjadi? Pengikutnya mulai rontok. Dicatat di dalam salah satu bagian Injil, dikatakan bahwa murid-murid Yesus mulai meninggalkan dia. Bukan yang 12 murid itu ya, tetapi ada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus itu punya murid banyak ya. Ada circle 12, ada circle yang lebih besar lagi. Ya. Ketika mereka mendengar Yesus harus mati, mereka mulai berpikir bahwa ngapain saya mengikuti guru yang seperti ini. Katanya dia Mesias. Mesias harusnya membawa kelepasan dari bangsa penjajah Romawi. Nah sekarang dia bilang dia mau mati. Sia-sia dong saya ikut sama dia. Mulai meninggalkan. Orang yang percaya kepadanya enggak banyak. Bahkan mereka hidup di dalam ketakutan. Karena mereka diancam dari dua sisi. Dari sisi bangsa Romawi maupun dari sisi orang Yahudi. Dari sisi bangsa Romawi dilihat bahwa ini sebagai satu agama baru yang tidak menyembah kepada kaisar. Jadi orang Romawi itu adalah bangsa penjajah pada waktu itu. Mereka menyembah kepada kaisar dan juga dewa-dewa Yunani. Kekristenan dianggap sebagai satu agama baru yang tidak menyembah kaisar. Lalu oleh orang Yahudi mereka dianggap sebagai, loh ini penyimpangan, ini bidat, ini agama sesat. Kok menyembah Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dia kan manusia. Saudara, itu kondisi pengikut Kristus pada zaman itu. Sehingga mereka diancam dari dua sisi dan kehidupan mereka sangat sulit sekali. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia tidak melihat ada gereja berdiri. Enggak. Ya. Tetapi dampak dari pelayanan Kristus justru terjadi setelah dia naik ke surga. Di hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah, peristiwa besar terjadi. Banyak orang yang bertobat.
gereja Tuhan mulai muncul. Saat ini kita hidup di zaman yang serba instan, di zaman yang mengejar orientasi materi. Kita ingin hasil yang tinggi secara kuantitas dan tentu saja kualitas, tetapi itu maunya diraih dengan secepat mungkin. Siapa yang gak mau, saudara? Ya. Tetapi ternyata tidak semua yang instan itu baik. Seringkali yang instan itu justru bisa menjebak kita. Kita pengen susu yang instan, ya. Kita pengen makanan yang instan. Tapi ternyata sekarang banyak berita yang mengatakan bahwa UPF, ultra processed food itu nggak baik buat tubuh kita. Tapi sementara makanan-makanan instan itu kan banyak kan yang UPF gitu ya. Jadi gimana dong? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa nggak semua yang instan itu adalah hal yang baik. Apalagi di dalam proses mengikut Tuhan. Tuhan nggak mau pakai cara instan. Seorang komentator Alkitab, John N. Oswald, dia mengatakan demikian. Untuk apakah para hamba Allah itu dipanggil? Di zaman ini kita membutuhkan dosis yang kuat dari Yesaya 6. Untuk apa? Melawan Injil kemakmuran di zaman ini. Sungguh mengherankan bahwa pengikut Yesus masa kini dan mereka yang mengaku para rasul dan nabi di zaman ini, tanda kurung itu adalah bagian yang saya tambahkan supaya kita bisa mengerti kalimat ini. Jadi sungguh mengherankan bahwa pengikut Yesus masa kini dan mereka yang mengaku rasul dan nabi di zaman ini dapat berbicara tentang kekristenan seolah-olah itu adalah investasi saham. Saudara, kekristenan seringkali dianggap sebagai investasi saham. Kasih modal sekian, berharap nanti untungnya itu lebih besar. Tuhan, saya sudah menaruh iman saya kepada Tuhan, itu investasi saya Tuhan. Berkat apa yang Tuhan berikan kepada saya lebih besar lagi. 10 kali lipat Tuhan, puji Tuhan, saya akan menerima berkatmu 10 kali lipat. Seringkali kekristenan dianggap sebagai investasi saham. Yesus tidak memanggil para pengikutnya untuk membawa portofolio mereka lalu mengikut dia. Yesus itu ketika memanggil kita, Tuhan Yesus itu gak minta, kamu udah punya prestasi apa? Saya mau lihat portofoliomu. Ya. Kamu udah pernah kerja di usaha apa? Kamu pernah bikin usaha apa? Prestasimu apa? Wah, prestasimu hebat, ayo kamu ikut saya. Enggak, saudara. Justru Kristus memanggil kita ketika kita apa? Dalam keadaan paling terpuruk karena dosa kita. Demikian juga Allah Bapa. Dia tidak memanggil Yesaya kepada kesuksesan mendunia dengan jutaan pengikut yang terpukau mengikutinya. Sambil mendesakan sumbangan uang kepadanya. Ya. Saudara, ketika saya membaca bagian yang ditulis oleh Oswald ini, saya disadarkan bahwa apa yang menjadi orientasi pelayanan kita. Seringkali pelayanan itu menjadi jebakan buat kita karena kita mempunyai orientasi yang salah, saudara. Kita hanya berfokus kepada hasil. Tanpa kita mau melihat Tuhan mau apa di dalam proses perjalanan pelayanan saya. Dari perenungan kita pada hari ini, ayo mari kita bersama-sama jangan pernah kita melihat pelayanan ini sebagai sebuah jebakan. Jangan, saudara. Saudara mengalami kekecewaan di dalam pelayanan, bisa jadi. Saudara mengalami hal-hal yang gak enak di dalam pelayanan. Ya itulah realitanya, saudara. Ya, orang Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, ketika dia menjalani kehidupan pelayanannya, ada begitu banyak realita yang gak enak yang dihadapi. Masa kita mau minta istilahnya, Tuhan bebaskan saya dari semua masalah itu? Enggak, saudara. Kan seringkali doa kita adalah minta dilepasin dari semua masalah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan gak mau itu. Tuhan kasih kita masalah. Even di dalam pelayanan. Untuk apa? Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita belajar setia bersama dengan Tuhan yang setia ini. Mari kita sadari bahwa pelayanan kita adalah respon kita terhadap perjumpaan kita dengan Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kudus. Yang telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Yang telah mengampuni kita, yang telah menyelamatkan kita.
Mari kita menjalani pelayanan kita ini sebagai satu perjalanan kesetiaan kita bersama dengan Allah yang Maha Setia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan setiap kami bahwa pelayanan yang kami lakukan ini sesungguhnya bukanlah sebuah hal yang menjebak kehidupan kami, yang membuat kami akhirnya mengalami kerugian ini dan itu, yang akhirnya kami melihat bahwa pelayanan ini hanya sebagai satu pelayanan yang merugikan di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami memiliki pikiran yang sedemikian. Tuhan, ajarkanlah kami ketika kami melayani Tuhan. Kami belajar melihat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan anugerah bagi kami. Sehingga respon yang seharusnya kami nyatakan adalah melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami juga melihat bahwa ketika kami melayani bersama dengan Tuhan, ketika kami menghadapi realita-realita yang itu tidak indah, tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Ajar kami untuk melihat bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk kami dibentuk makin setia kepada Tuhan. Kami dibentuk oleh Tuhan yang Maha Setia. Yang sudah lebih dahulu memberikan janji yang terindah buat kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami melayani Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk submit, untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan. Di bawah setiap pimpinan Tuhan. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan nyatakan kepada kami, di mana di dalam waktu-waktu itu, di dalam momen-momen itu, kami melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap rencana-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami berada di dalam pelayanan yang bersama dengan Tuhan itu, kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di dalam penggenapan rencana Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari